dikasihi Kristus, orang-orang yang terperangkap di dalam luka batin adalah orang yang lelah. Mereka kerap mengalami kesulitan untuk keluar dari perangkap itu. Dampaknya, semakin hari kehidupan mereka semakin terpuruk. Mereka harus ditolong. Orang-orang yang terluka itu akan merasakan pertolongan yang memulihkan bila berada di titik di mana mereka menyadari bahwa mereka hidup dengan luka-luka dan meminta tolong. Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah pada Dia yang mengundang kita untuk hidup dalam pertolongan dan pemeliharaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Sang Pemulih menyertai kita.
kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, seseorang yang batinnya terluka akan berpulih jika mau hidup dalam keterbukaan. Apabila seseorang menyangkal pengalaman-pengalamannya yang pahit, berarti seseorang juga menyangkal dirinya untuk pulih kembali. Jika seseorang melihat luka batin di dalam dirinya, namun menolak rasa sakitnya, maka ia akan terpisah dari keutuhan diri sebagai manusia. Seolah-olah ia memiliki dua kehidupan yang berbeda. Situasi itu akan menjauhkan seseorang dari kesadaran emosi dan nalar yang masing-masing memegang peranannya dalam memulihkan luka batin. Dan kunci dari pemulihan adalah berani melihat masa lalu, masa kini, dan masa datang dengan segala kisah yang dialami kepada sahabat yang mau mendengar dan berempati. Mari kita bersama-sama menaikkan Kidung Pasamuan Jawi 333 podo ingkang sepisan lan kalih tiang kekalih jawat asto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan litani pengakuan dosa. Bapa di surga, dengan merendahkan hati kami datang kepadamu dalam doa bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan Yesus, berikanlah damai-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cinta-Mu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih Ibu. Jadikanlah kami keluarga penuh damai sejahtera-Mu, di mana sukacita, gelak tawa, dan rasa aman ada di sana. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana apresiasi positif diberikan satu sama lain.
Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama, ayah, anak, ibu. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami, dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian bersamamu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31
yang demikian bunyinya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama menaikkan Kidung Jemaat 240A bait pertama dan kedua, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madari indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kita bersama-sama hendak menggumulkan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Engkaulah sumber firman bagi kami ya Tuhan, dan firman-Mu adalah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati dan telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman yang hendak Engkau taburkan melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini boleh jatuh di hati kami yang subur, sehingga benih firman itu boleh bertumbuh menghasilkan buah. Di dalam Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24 dan 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia dimanapun saudara berada. Aku memulihkanmu. Tema khotbah hari ini yang sungguh sangat menarik di bulan keluarga kali ini
di dalam tema besar Tuhan pulihkan keluargaku. Ada 3 unsur di dalam tema khotbah kali ini. Yang pertama adalah aku, memakai huruf besar. Ini adalah sebagai figur yang mengerjakan, dan jelas ini adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kata kerja memulihkan. Dari akar kata pulih, yang berarti kembali menjadi baik, kembali menjadi sehat, atau kembali menjadi baru. Dan unsur yang ketiga adalah katamu atau kamu. Sebagai sosok yang menerima karya pemulihan. Dan tentu kita yakin bahwa ini adalah kita semua. Jadi tema kita kali ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersedia menjadikan kita yang rusak, yang sakit, kembali menjadi baik, kembali menjadi sembuh, kembali menjadi baru. Tentu kemudian bisa muncul pertanyaan di dalam benak kita masing-masing. Mengapa kita perlu diperbaiki? Mengapa saya perlu disembuhkan? Mengapa saya harus diperbaharui? Ada apakah saya salah? Apakah saya sakit? Apakah saya rusak? Bacaan firman Tuhan kali ini dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 tadi, Petrus menyebutkan bahwa kita yang pertama, kita adalah orang-orang yang mati karena dosa dan kita perlu dihidupkan kembali. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang sakit sehingga perlu untuk disembuhkan. Dan yang ketiga, kita adalah ibarat domba-domba yang sesat sehingga perlu dituntun kembali kepada Sang Gembala Agung. Untuk memahami hal ini, mari kita bersama-sama kembali mengingat kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan asal-asalan. Tidak ada satu hal pun yang buruk yang diciptakannya. Semua dalam keadaan baik. Setiap kali Allah selesai melakukan penciptaan, tertulis di dalam Alkitab, Ia melihat semuanya baik. Dan setelah Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6, dikatakan bahwa Allah melihat segala yang sudah dijadikannya itu mulai hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, dan Allah melihat sungguh amat baik. Bukan hanya baik, tetapi sungguh amat baik. Hubungan manusia dengan Allah pada waktu itu digambarkan penuh dengan keakraban. Begitupun hubungan antar sesama manusia, meskipun baru ada 2 orang, tetapi komunikasinya begitu baik. Tetapi hal yang baik ini berubah total ketika manusia jatuh ke dalam dosa, termakan tipu daya dan bujuk rayu si jahat. Ketika manusia melanggar ketetapan Allah dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka terjadilah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah, bahwa manusia akan mengalami kematian rohani dan akhirnya juga akan mengalami kematian jasmani. Bukan itu saja. Akibat dari pelanggaran manusia ternyata berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia sampai dengan saat ini. Hubungan antara Allah dengan manusia rusak. Demikian juga hubungan antar sesama manusia menjadi tidak lagi harmonis. Manusia cenderung tidak mau mengakui kesalahannya. Manusia cenderung orang lain yang salah.
Kita bisa lihat Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Jadi sulit bagi manusia yang sudah berada di dalam dosa untuk mau mengakui kesalahannya. Dan akibat dari itu adalah manusia mati karena dosa. Manusia tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Dan manusia yang mati karena dosa inilah manusia yang perlu dipulihkan. Supaya manusia akhirnya hidup kembali di dalam kebenaran. Dan sosok yang bersedia menanggung dosa dan memulihkan kita, 2 Petrus 2 ayat 24a menyatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Karena Yesus bersedia menanggung dosa-dosa kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga termasuk orang-orang yang sakit? Tentu. Kita adalah juga orang-orang yang mengalami banyak sakit, mengalami banyak luka-luka. Rusaknya hubungan antar manusia karena dosa banyak membuat kita mengalami sakit hati satu dengan yang lain. Yang satu berkata, saya benci terhadap pasangan saya. Setiap hari membuat saya sakit hati, lebih baik saya berpisah. Rasudi meneh, urip karo dheweke, wegah. Yang lain berkata, selama ini aku sibuk bekerja, aku menelantarkan anak-anak saya. Apakah mau anak-anak saya mengampuni saya? Yang lain lagi mungkin berkata, pendeta dan majelis tidak memperhatikan saya. Nggo ngopo saya neng gereja? Lebih baik saya tidak bergereja. Sakit hati saya. Yang lain lagi mungkin berkata, tetangga kurang ajar, ayam dibiarkan berkeliaran nelek sak nggon-nggon titeni sesuk nek pitike rene tak patenane. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih banyak hal-hal lain yang bisa membuat luka hati kita, dan tentu ini juga perlu disembuhkan. Firman Tuhan dalam bacaan kita kali ini memberikan jawaban. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Karena Yesus bersedia menyembuhkan luka-luka kita. Lalu bagaimana dengan arah kehidupan kita selama di dunia ini? Apakah arah hidup kita tertuju pada Tuhan? Dalam menjalani kehidupan seringkali kita kehilangan arah dan tujuan. Tawaran kenikmatan duniawi, tawaran harta kekayaan yang bisa diperoleh dengan berbagai macam jalan di luar Tuhan, hawa nafsu, keserahan, dan lain sebagainya, bisa membuat kita salah arah, membuat kita tersesat, arah kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Kita seperti domba tanpa gembala. Sehingga hidup kita penuh dengan kecemasan, memikirkan berbagai macam kebutuhan kehidupan kita sudah begitu cemas dan khawatir. Kita bahkan bisa kehilangan pengharapan. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Kristiani yang dikasihi Tuhan, kita perlu tuntunan kembali untuk dituntun kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Pemelihara jiwa kita, supaya jiwa kita dipulihkan dan kembali tenang. 1 Petrus 2 ayat 25 katakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Yesuslah Gembala kita. Yesuslah pemelihara jiwa kita. Yesuslah Sang Pemulih kita. Jika Yesus Sang Pemulih kita,
Pertanyaan bagi saya dan saudara, lalu bagaimana supaya kita bisa dipulihkan? Tentu bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara yang telah Tuhan tetapkan, yaitu kelahiran baru. Manusia harus bertobat, menerima Yesus secara pribadi, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Jadi pemulihan dimulai dengan kita harus pindah tempat terlebih dahulu dari tempat yang gelap, masuk ke dalam kerajaan terang Yesus Kristus. Tanpa itu, tidak mungkin kita akan dipulihkan. Dan Tuhan Yesus yang mengerjakan pemulihan itu, kita hanya perlu meresponi Dia. Kita hanya perlu bertobat terlebih dahulu. Kita ambil keputusan untuk meninggalkan dosa, maka Tuhan yang adalah setia dan adil akan mengampuni kita, akan menyucikan kita, akan membasuh kita dengan darah-Nya dari kuasa dosa. Dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam bulan keluarga kali ini, mari kita bawa keluarga-keluarga kita di dalam Tuhan. Supaya jika keluarga kita mengalami berbagai macam permasalahan, mengalami berbagai macam pergumulan, mengalami berbagai macam penderitaan, Tuhan akan pulihkan. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, Yesus mau dan Yesus sanggup untuk pulihkan. Dia sanggup mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Dia sanggup mengubahkan kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Marilah kita bangkit berdiri dengan menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Engkaulah pemelihara kehidupan pribadi kami dan juga pemelihara keluarga-keluarga kami. Di dalam setiap pergumulan kami, Engkau hadir. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan komunikasi antara suami istri. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh mengingat akan kasih setia yang mereka bangun. Dan apabila mereka diambang perpisahan, mereka mau Engkau pulihkan. Kami meyakini Engkau akan menolong mereka dan mereka akan kembali mengikat janji setia untuk setia satu sama lain dan Tuhan akan pulihkan. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mungkin banyak di antara kami yang mengalami atau merasakan kekurangan. Tuhan pulihkan perekonomian mereka. Tuhan pulihkan perekonomian kami. Dan ajar kami senantiasa untuk bersyukur di dalam segala hal, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Berdoa untuk pergumulan keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan karena pergaulan anak-anak mereka yang tidak di jalan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan mengingatkan, sehingga anak-anak kami akan hidup bergaul akrab dengan Tuhan dan hidup di dalam pergaulan yang sehat. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul karena sakit, penyakit, ataupun mengalami duka, terlebih lagi duka karena situasi pandemi saat ini. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi mereka. Dialah Tuhan, Sang Pemulih, akan memulihkan setiap pergumulan-pergumulan kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita memperingati dan menghayati bulan keluarga dan hari perjamuan kudus dunia, saat ini kita akan bersama menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 menjadi dasar di dalam kita bersama-sama menerima undangan perjamuan kudus Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita sebelum masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan, kita menguji diri kita masing-masing di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh orang yang berdosa dengan mengakui dan menyadarinya,
sehingga dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu melepaskan kita dari dosa dan kondisi tidak selamat. Kita membutuhkan juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan penebusan dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan kudus Tuhan. Saudara yang terkasih, roti ini adalah lambang tubuh Tuhan yang terpecah untuk mendatangkan keselamatan yang sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu, terimalah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama roti ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah anggur sakramen perjamuan kudus yang sudah kita terima, kita minum dengan mengingat-ingat Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa kami bersyukur cinta kasih Tuhan melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal. Kami bukan mendapatkan penghukuman, tetapi anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus memelihara iman kami, sampai kami mencapai kesempurnaan di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Sebagai dasar persembahan untuk kali ini, terambil dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan syukur kita membawa persembahan syukur kepada Allah. Dan persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan lagu
Sudahkah yang terbaik kuberikan? Terambil dari NKB 199 bait 1 dan 2. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang baik ini. Kami diperbolehkan mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima darimu. Terimalah dan sucikanlah persembahan ini dan berkatilah agar dapat menjadi sarana yang baik untuk mendukung tugas-tugas pelayanan di tempat ini demi kemuliaan-Mu. Ajarlah kami agar selalu mau mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi-Mu. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami selama kami mempersembahkan persembahan ini. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang juga telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan lagu dari PKJ nomor 289, bait 1 dan 2, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan.
Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dengan tetap berdiri kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, Allah yang memulihkan ada bersama-sama dengan keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah Sang Sumber Kasih Karunia. Dan sekarang, satukanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih utuh, supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersamamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku